Halo, perkenalkan nama saya Kinkin Galara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya dari program studi manajemen. Dan di prodi manajemen saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi dari bab 12, yaitu gimana sih cara memperbaiki kualitas dan efisiensi produksi. Yang harus kita pahami pertama-tama, kita harus tahu apa itu kualitas dan efisiensi produksi. Baik, di sini saya merangkum kualitas dan efisiensi produksi. Yang pertama-tama kita harus memahami kualitas produksi, yaitu menurut para ahli Kotler dan Kettler bahwa kualitas produksi merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Efisiensi produksi adalah perbandingan antara output dan input yang berkaitan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah output. Jika rasio output besar, maka efisiensi bisa dikatakan semakin tinggi. Dengan sebaliknya, jika rasio output kecil, maka efisiensi dapat dikatakan pula semakin kecil. Baik, lalu kita memasuki materi yang pertama, yaitu memperbaiki kualitas produksi dengan TQM. TQM yaitu singkatan dari Total Quality Management yang dikembangkan oleh W. Edward Deming dan telah digunakan secara ekstensif oleh beberapa perusahaan Jepang sebelum akhirnya dipakai di Amerika Serikat. Adapun pengertian dari berbagai para ahli yang dapat kita pelajari, TQM menurut Nasution yaitu merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Yang alasan kita dalam memperbaiki, alasan perusahaan untuk memperbaiki kualitas produk dengan TQM adalah karena TQM mengedepankan pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan akan melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk dalam suatu perusahaan. Pun juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang berfokus pada produk akhir yang dihasilkan harus standar sesuai dengan ketentuan. TQM mengarahkan perusahaan pada continuous improvement yang dapat mewujudkan kepuasan konsumen secara total dan terus-menerus. Proses yang berorientasi pada konsumen ini mengembangkan praktik manajemen dasar dengan usaha perbaikan yang sering dipakai, serta peralatan-peralatan dan teknik yang handal. TQM dapat diterapkan untuk setiap perusahaan, raksasa maupun perusahaan kecil, industri, manufaktur, atau jasa, dan berbagai organisasi publik, baik swasta maupun non-swasta. Menurut W. Edward Deming, beberapa panduan kunci dalam memperbaiki kualitas adalah sebagai berikut.
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para manajer dan karyawan agar mereka unggul dalam bidang dan tugas mereka masing-masing. Maksudnya yaitu pengembangan suatu kemampuan kepada para manajer dan karyawan agar mereka unggul dalam bidang dan tugas mereka masing-masing. Dan yang kedua yaitu memberanikan karyawan mengambil tanggung jawab dan melaksanakan kepemimpinan. Maksudnya yaitu menjadikan seorang karyawan untuk mengambil tanggung jawab dalam melaksanakan kepemimpinan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, memberanikan semua karyawan mencari cara untuk memperbaiki proses produksi. Maksudnya yaitu mengajarkan kepada karyawan agar mereka lebih paham dan bisa mampu mencari cara untuk memperbaiki setiap proses produksi yang ada dalam suatu perusahaan. Panduan ini sangat konsisten dengan kiat memberi keahlian dan kebebasan kepada para karyawan agar menjadi kreatif dan bukan membuat banyak pembatasan yang akan memaksa fokus karyawan hanya terpacu pada cara memproduksi lebih banyak unit. Baik, materi yang ketiga yaitu metode meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah perbandingan antara output dengan input yang berkaitan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah input. Jika rasio output besar, maka efisiensi dikatakan semakin tinggi, dan sebaliknya jika rasio output kecil, maka efisiensi dikatakan semakin kecil atau semakin rendah. Strategi untuk meningkatkan efisiensi proses produksi adalah dengan melakukan penambahan atau pengurangan operator, mengurangi jam kerja dengan penambahan atau menambahkan jumlah mesin yang beroperasi, mengevaluasi mesin yang tidak produktif serta menyesuaikan kebutuhan bahan baku. Metode untuk meningkatkan efisiensi produksi yaitu sebagai berikut. Poin A yaitu teknologi. Otomatisasi pekerjaan diselesaikan oleh mesin tanpa menggunakan karyawan. Panduan otomatisasi yang efektif yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penggunaan otomatisasi berlebihan pada semua bagian proses produksi, yang ketiga pelatihan, yang keempat evaluasi biaya dan manfaat dalam jangka waktu tertentu, dan yang kedua yaitu skala ekonomi atau bagian B, skala ekonomi. Skala ekonomi merefleksikan timbulnya biaya rata-rata yang lebih rendah sebagai akibat dari produksi dengan volume yang lebih besar. Biaya tetap yaitu biaya operasi yang tidak berubah sebagai respon terhadap jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya variabel yaitu biaya operasi yang bervariasi berhubungan langsung dengan jumlah produk yang dihasilkan. Break-even point adalah kuantitas unit yang terjual di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Bagian C yaitu restrukturisasi. Yang pertama, restrukturisasi mencakup revisi terhadap proses produksi dalam usaha memperbaiki efisiensi. Jika restrukturisasi berhasil mengurangi biaya produksi barang atau jasa, dapat meningkatkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, reengineering, yaitu rancang ulang struktur organisasi dan operasi perusahaan. Reengineering menuntut perusahaan melupakan cara lama dan beroperasi dalam perusahaan, membangun sistem yang terbaik dari awal. Para manajer senantiasa mencari cara untuk mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam situasi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.
Perusahaan selalu berupaya dapat meningkatkan efisiensi produksi yang merefleksikan biaya yang lebih rendah untuk sejumlah hasil output dan pada suatu tingkat kualitas tertentu. Beberapa perusahaan termotivasi untuk mengurangi pengeluaran mereka karena mereka kehilangan pangsa pasar pada pesaing atau karena penghasilan mereka tidak mencukupi. Jika tren itu terus berlanjut, maka perusahaan semacam ini tidak akan dapat bertahan hidup. Bahkan perusahaan yang telah berjalan baik harusnya menyadari perlunya terus-menerus melakukan perbaikan, karena persaingan mungkin saja akan semakin efisien. Materi yang ketiga yaitu kerjasama lintas fungsional. Interaksi fungsi-fungsi yang terkait dalam Total Quality Management atau TQM menuntut penilaian produk yang berkesinambungan, mulai dari saat bahan baku produk dipesan dan terus berlanjut sampai pelanggan.